Perkenalkan, nama saya Zaki Hussein Alamri dengan NIM 210211060301. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu tugas lab 4.6.6, View Wired and Wireless NIC Information. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada bagian pertama, yaitu Identify and Work with PC NIC. Untuk langkah pertama, yaitu Use the Network and Sharing Center. Jadi yang pertama kita akan membuka control panel. Kemudian kita klik Network Status and Text. Selanjutnya di sini kita klik Change Adapter Setting. Baiklah, di sini kita bisa lihat ada beberapa NIC yang tersedia di PC saya. Selanjutnya untuk langkah yang kedua yaitu Work with your wireless NIC. Jadi, locate the wireless network connection. Jika disable, maka kita pilih kanan dan kemudian kita klik enable. Karena di sini sudah enable, maka sudah sesuai. Selanjutnya, if the wireless network connection is not correctly connect, right click and select connect or disconnect. Ya, kita sudah pilih connect atau disconnect. Nah, kemudian di sini sudah terconnect. Selanjutnya kita pilih status di sini. Wireless network connection status window sudah terlihat, di mana kita dapat melihat informasi mengenai jaringan yang kita gunakan pada PC kita. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the service set identifier atau SSID for the wireless router of your connection? Jadi di sini SSID-nya yaitu Dewi. Selanjutnya, pertanyaan berikut, what is the speed of your wireless connection? Di sini ada kecepatan yaitu 65,0 Mbps. Kemudian di sini untuk bagian E, klik details to display the network connection details windows. Di sini ada details, kemudian ada pertanyaan, what is the MAC address of your wireless NIC? Di sini ada address yaitu EC garis 2E garis 98 garis 78 garis C6 garis 75. Kemudian, do you have multiple EPV port DNE service listened? If so, why would multiple DNE service be listened? Jadi alasan mengapa memiliki beberapa server DNS yaitu jika server DNS yang pertama tidak responsif, mungkin karena sedang mengalami masalah atau server down, maka jika yang pertama tidak merespon, maka digunakan server DNS yang kedua, ataupun seterusnya. Kemudian, open a window command prompt dan type info IG garing all. Baik, kita buka command prompt. Kemudian kita tulis ipconfig baik. Di sini sudah ada info yang dijelaskan. Jadi jika kita perhatikan maka informasi yang diberikan sama dengan informasi yang diberikan oleh step E, yaitu details. Baik, di sini sudah sesuai dengan
sesuai dengan details seperti description, physical address, DHCP enable. Selanjutnya kita close the command window and network connection details windows. Close. Kemudian di sini kita kembali ke WiFi status, klik wireless properties. In the wireless network properties window, click the security tab. Oke. Baik, di sini ada security. Jadi di sini ada network security key. Jika kita show, maka password dari WiFi akan terlihat. Kemudian, the type of security to connect wireless routers has implement display. Klik the show characters, checkbox to replace. Jadi ini kita sudah show characters, kemudian kita pilih OK. Close the wireless network properties and the Wi-Fi status windows. Baik, kita close. Kemudian select and pilih dan kita pilih connect atau disconnect. Dengan memilih connect atau disconnect, kita dapat melihat beberapa NIC yang tersedia pada PC kita, yang tersedia di sekitaran PC. Jadi untuk join salah satu dari SSID, kita bisa pilih connect dan kita bisa memasukkan sandi yang yang digunakan oleh SSID tersebut. Jika ada, jadi kita karena saya menggunakan Zoom, jadi saya tidak bisa jadi saya membutuhkan jaringan untuk tetap berada pada Zoom, maka saya tidak bisa connect ke WiFi yang lain. Juga karena saya tidak mengetahui password dari WiFi tersebut. Selanjutnya kita langsung pada bagian 3, work with your wired NIC. Baik, di sini kita pilih Ethernet. Baik, karena saya tidak memiliki kabel, maka Ethernet ini tidak terhubung karena saya tidak memiliki kabel yang bisa digunakan untuk menghubungkan Ethernet. Kemudian kita disuruh untuk mencek status, tapi karena saya tidak memiliki kabel, maka saya tidak bisa memilih opsi status. Begitu juga dengan detail. Baik, selanjutnya lanjut pada bagian D. Kita diminta untuk membuka command prompt dan mengetikkan perintah ipconfig all. Baik, di sini sudah sama, sudah sesuai dengan yang ada di uh, tugas. Tapi di sini untuk bagian media state,
itu media disconnect karena tidak ada kabel penghubung untuk Ethernet. Kemudian kita close all windows di PC. Baik, kita langsung masuk pada bagian 2, identify and use the system tray network icons. Baik, di sini kita pilih ikon jaringan. Baik, di sini bisa kita lihat ada beberapa SSID yang tersedia untuk wireless NIC. Kemudian klik network and internet. Baik, kita lanjut. Di sini kita pilih ikon internet, network icon. Kemudian kita pilih more WiFi settings. Kemudian kita pilih network dan internet. Selanjutnya kita pilih advanced network settings. Kemudian more network adapter option. Baik, di sini sudah terbuka network connection sama seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini in the network connection window, right click WiFi and select disable. Sama seperti sebelumnya, karena saya menggunakan saya menggunakan aplikasi Zoom, maka saya harus terhubung dengan WiFi. Maka saya tidak bisa memilih disable karena WiFi bisa mati dan jaringan bisa hilang. Maka kita kita langsung pada uh, langkah yang berikut. Jika kita mendisable ini, maka ikon WiFi di sini, ikon jaringan akan uh, akan akan muncul not available for wireless connection karena tidak terkoneksi dengan jaringan. Selanjutnya, kita juga dapat menonaktifkan jaringan Ethernet dengan menonaktifkan adapter internet. Baik, langsung pada langkah yang kedua, identify the network problem icon. Jadi, in the network connection window, disable all the WiFi Ethernet adapters. Kemudian, jika kita menonaktifkan, maka ikon jaringan akan menunjukkan bahwa konektivitas jaringan telah dinonaktifkan. Jika kita ingin mengaktifkan kembali, maka kita dapat mengklik ikon ini juga dan kembali memasukkan password untuk terhubung ke jaringan. Kemudian di jendela in the network and internet settings window, you can click troubleshoot to use the PC to resolve the network issues for you. If troubleshooting did not enable one of your NIC, then you should do this manually to restore the network connectivity of your PC. Jadi jika troubleshoot tidak bekerja, maka kita harus melakukan secara manual untuk memulihkan konektivitas jaringan pada PC. Baik, di sini sudah selesai. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, why would you activate more than one IC on a PC? Jadi, karena memiliki banyak IC yang terhubung ke jaringan yang berbeda, dapat memberikan redundansi jika salah satu jaringan mati. Misalnya, jika satu NIC gagal, maka NIC lainnya masih dapat membuat PC terhubung ke jaringan. Di sini juga dengan dapat menyambungkan beberapa NIC,
PC dapat mencapai kecepatan jaringan yang lebih tinggi yang berguna untuk aplikasi bandwidth tinggi, misalnya streaming video, transfer file besar, atau game online. Kemudian juga dengan menggunakan energi yang berbeda untuk terhubung ke jaringan yang berbeda, PC dapat disegmentasikan ke dalam segmen jaringan yang berbeda-beda yang dapat memberikan peningkatan keamanan dan kinerja yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, saat menjalankan mesin virtual pada PC, beberapa energi dapat digunakan untuk menjadikan setiap VM dengan antarmuka jaringan khusus sendiri yang dapat membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.